Oke, baik. Kali ini kita akan melihat diskusi lagi seorang Zuma yang luar biasa dalam diskusinya, bertanya tentang bintang timur, dan dia mengatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi Tuhan Yesus atau Tuhan. Dan inilah jawaban daripada orang Kristen yang tentunya juga membingungkan. Nah, seperti apa? Silahkan simak sampai selesai. Tetapi kalau iblis mengaku Yesus, bisa nggak? Ya, buat apa ya Yesus mengaku iblis? Ya saya tanya, bisa tidak iblis mengaku Yesus? Tidak mungkin Yesus mengaku iblis. Ya, bukan iblis Yesusnya, iblis. bukan Yesusnya, tapi iblisnya. Bisa nggak mengaku Yesus? Ya bisa saja, tapi saya bisa tahu saja. Bisa saja. Sekarang mari kita uji. Tahu, Bang. Sekarang mari kita uji. Sabar. Sekarang mari kita uji. Apakah yang mengaku Yesus bintang timur ini benar-benar Yesus asli atau iblis? Kita uji. Adakah Yesus, sama dulu, sama kita uji nih. Adakah Yesus yang asli mengajarkan kemudian untuk meninggalkan hukum Taurat? Ada nggak? Ada nggak Yesus asli mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan? Ada nggak? Jawab. Yesus asli tidak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena Yesus asli sudah menggenapi Tidak pernah. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Ini cuma ya. Nah, sekarang dengarkan saya. Dengar. Bentar ya. Gini loh cuma. Kalau bicara tentang isi ayat, saya tahu kok. Basic Anda saya tahu, yaitu hanya memutarbalikkan isi ayat ya, yang mana jauh dari makna kebenaran. Jangan nangis. Jangan nangis. Itu Mesias aja kamu nggak tahu apa itu Mesias. Jangan nangis. Sekarang permasalahannya, Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui bahwa iblis pun bisa mengaku sebagai Yesus. Anda sudah akui. Nah sekarang yang datang kepada Kristen mengaku Yesus yang adalah bintang timur alias Lucifer, itu mengajarkan meninggalkan menyembah Tuhannya Yahudi menuju menyembah manusia bernama Yesus Kristus yang keluar dari kuburan. Betul tidak? Tapi itu Yesus asli. Itu urusanmu. Sekarang saya tanya. Itu urusan. Kalau urusan saya. Iya, makanya saya tanya, Bung. Makanya saya tanya, apakah Yesus asli pernah mengajarkan menyembah, mengibadahi makhluk yang keluar dari kuburan? Yang bangkit dari kubur Yesus kok. Nah, makanya saya tanya, oke, itu iman saudara. Makanya saya tanya, ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Penghafal ayat kamu tuh. Ada tidak Yesus? Ada nggak Yesus asli? Ada nggak Yesus asli mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Jawab. Yang keluar dari kubur adalah Yesus. Ada nggak Yesus asli mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Pertanyaan itu. Malu. Kubur adalah Yesus. Ya? Malu. Yesus mengatakan hidup kekal hanya menyembah kepada Elohim, Eloah Abraham. Itu tak boleh yang lain. Yesus dalam Yohanes, dengar, dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan aku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Tiba-tiba ada Yesus lain yang mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu. Yesus lain ini mengaku bintang timur, sedangkan Yahudi mengenal bintang timur itu iblis.
Berarti saudara Christian Jupri setiap hari Minggu menyembah iblis dalam nama Yesus. Itu otakmu Juma. Hah? Saya nggak nyembah, saya nggak menyembah bintang timur, bos. Tadi itu sudah pakai. Saya tidak menyembah bintang timur. Ya menyembah bintang timur di hari Minggu ya kalian. Memang Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Jadi yang mau Yesus mati di salib iblis, anak-anak iblis. Paham sampai situ? Ini loh Juma. Maaf kalau semua saya uraikan ya, maaf. Saya hanya ingin menyelamatkan Anda. Saya sudah tahu kok isi otakmu Juma. Hanya ingin menyelamatkan Anda dari penyembahan terhadap bintang timur yang mengaku Yesus. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Makanya kalian dikatakan Yesus, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian disebut Yesus sebagai pembuat kejahatan? Karena sudah menyembah bintang timur, di mana bintang timur adalah iblis. Oke Juma, saya kasih tahu backgroundmu Juma ya. Oke, Kita bersepakat bicara enggak? silakan. Ya. Bantah. Dalil saya bantah. Juma, ya. Oke, saya ngomong jangan dibantah. Loh, saya bantah kalau kau kayak Paulus, cuman mau nipu-nipu orang. Saya mengungkapkan tentang profilmu Juma. Silakan. Oke. Dengar Juma baik-baik ya. Kamu itu adalah tingkatnya hanya seorang penghafal ayat Alkitab. Saya akui Yesus memang mengatakan itu. Orang yang penuh Roh Kudus, kata Yesus, dia akan mengingat. Kamu potong, berarti kamu kalah. Yesus mengatakan orang yang penuh Roh Kudus akan mengingat semua perkataan yang pernah aku katakan. Mantap kali Bang Suma. Penuh Roh Kudus Bang Suma ini menurut Yesus. Halo saudara sepatu, apa kabar? Semangat malam. Diberi kesempatan saya bicara enggak? Kita sapa dulu teman kita ini. Ya, halo Huru Sepatu. Buka kameranya Bung, silakan. Jangan malah memperkeruh suasana. Kasihan si Jupri ini udah mulai nangis. Jupri udah mulai nangis. Jangan kau tambah parahkan lagi. Buka kameranya, silakan. Mana wajahmu? Kau semakin gelap. Masa kau dikalah sama orang mabuk Herodes? Herodes aja yang mukanya begitu ganteng buka kamera. Nah gitu dong. Suaramu saudara. Suaramu sengau. Kita lanjut aja berdebat. Tak menyimak saja. Loh, dari gereja mana ini? Kok cuma naik nyimak? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan. Iya, buka kameranya Bang. Kasihan si Jupri udah mulai nangis tuh. Tertawa. Saya tertawa cuma lihat Buka kamu kameranya, buka kamera. Silakan dibuka kameranya. Nyimak aja. Iya, nyimak. Buka kamera. Karena kita ingin mengurai fakta di lapangan bahwa kalian penyembah bintang timur. Yang mana bintang timur menurut Yahudi itu adalah iblis. Gitu. Kan kasihan kalau kalian ini selama ini nyembah iblis. Makanya harus diuraikan, betulkah Yesus yang adalah bintang timur itu sama dengan iblis yang juga bintang timur? Si Jupri nggak bisa jelaskan, malah dia nangis aja di sini. Cuman curhat gitu. Kalau Herodes ini nggak bisa, dia biji pelernya lagi digigit kepiting si Herodes, makanya nggak bisa goyang-goyang dari tadi. Tuh, wah, meringis kesakitan dia. Biji sakarnya digigit kepiting, susah dia untuk bergerak. Nah itu, dia minta bantuan. Silakan, saudara Heruputu, sorry. Silakan buka kamera, jelaskan kepada saya apa bedanya Lucifer yang bintang timur dengan Yesus yang bintang timur. Silakan, saya ingin dengar.
Jupri lagi nangis, dia lari dia. Ayo buka kameranya, Bung. Lari juga. Biji sakarnya masih digigit kepiting. Masih? Masih? Oh, kodo. Ya nantilah aku suruh ini bom gigit sipitnya. Kasian kali, bah. Silakan. Naik lagi. Ingat ya, data yang saya sajikan ya, dengarkan. Yesaya 14 nomor 12. Iblis bintang timur. Wahyu 22:16. Yesus juga bintang timur. Wasitnya adalah Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu Lucifer, datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Betul, ada yang datang mengaku Yesus, tetapi dia bocorkan kemudian identitasnya sebagai bintang timur. Apa akibat pengikut daripada bintang timur? Makan babi jadinya, tidak bersunat jadinya, Torah dicaci maki, dibilang sampah jadinya, Tuhan difitnah menjadi manusia, Adam difitnah mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga si Lucifer harus mati di atas salib untuk nebus dosa mereka. Paham sampai situ? Karena setahu saya Abraham dan keturunannya, baik ya dari Ismail maupun Ishak, tidak pernah aneh seperti kalian. Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia. Itu nggak ada keturunan daripada ajaran Ishak dan Ismail seperti itu. Tapi si bintang timur ini, karena pingin bertahta, sekarang miliaran manusia menuhankan dia dalam nama Yesus. Gitu loh. Sadar nggak? Kok ada Tuhan bernama Yesus? Tuhan itu bernama Eloah, Hashem, Adonai, Rab, Allah, bukan bernama Yesus. Tuhan kok dari barat? Sejak makhluk ini datang mengaku Yesus, separuh penduduk bumi menyembahnya. Siapa mereka yang menyembahnya? Yang tadinya penyembah-penyembah paganisme berubah menjadi penyembah Yesus. Maka malam ini saya minta orang yang terdidik dari kalian, yang pernah sekolah sampai neraka, hadirkan di sini biar menjelaskan apa bedanya Lucifer yang adalah Yesus dan Lucifer yang adalah Helal bin Sekar, bintang timur. Kenapa saya mengatakan itu? Ya kan kalian orang Kristen selalu mengatasnamakan orang Yahudi kan? Abraham, anak-anak Abraham rohani, anak-anak Daud rohani, Israel rohani, Yahudi rohani, ujung-ujungnya rohaye, sikit-sikit rohani, sikit-sikit rohani. Nah sekarang saya kembalikan rohani kalian. Di dalam kitabnya Yahudi yang kalian tenteng setiap hari Minggu, tertulis di Yesaya 14 nomor 12 bahwa Lucifer dilemparkan ke dalam kubur. Dan anehnya, lagi-lagi kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Yang masuk ke dalam kubur bergelar bintang timur, yang keluar dari kubur juga bergelar bintang timur. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Karena hanya ada satu kekuatan di muka bumi ini yang ingin disembah selain Tuhan. Iblis. Sekarang kalian menyembah bintang timur, sama dengan, apakah boleh saya katakan begitu, menyembah iblis. Dosa Adam diwariskan, ini fitnah. Dosa Adam diwariskan, itu fitnah. Dosa Adam jalarkan ke seluruh manusia sebab seluruh manusia sudah berdosa, itu fitnah.
firman Tuhan itu sampah, itu fitnah. Tuhan menjadi bayi imut, itu fitnah. Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, itu fitnah. Yesus adalah firman yang turun menjadi daging, itu pun fitnah. Kenapa fitnah? Karena Yesus tidak bisu. Yesus menerangkan dirinya. Manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan firman. Silakan Anda tanggapi, Saudara Herodes. Masih digigit kepiting? Masih? Betul kata kawan kita di bawah. Herodes ini menjadi narasumbang. Bukan narasumbang. Betul. Ayo saudara Kristen, baca dalilnya. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, Wahyu 22 nomor 16. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Silakan, saya dengarkan. Silakan. Oke, saya menanggapi secara umum saja cuma ya. Ayo. Itu tentang background Anda yang bicara tentang isi kitab kami. Kenapa jadi menangis? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bible-nya sudah diberitakan ke saya dan saya tidak terima. Saya bertanya tentang isi Bible. Makanya corongnya harus dikasih tahu dulu ya. Anda kan corongnya mau bicara tentang Bible. Maka background Anda harus dibongkar dulu. Ya cuma ya. Anda tidak mau dibongkar, jangan bicara isi ayat kitab kami. Silakan Anda dibongkar. Bongkar. Background Anda yang pertama adalah tingkatannya penghafal ayat. Ya, itu nubuat Yesus bahwa yang menghafal ayat itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Cuma diam. Satu, udah terbantah satu. Udah terbantah. Dua, apa lagi? Bentar. Tingkatan Anda, level Anda adalah penghafal ayat. Ya. Yang mana tidak pernah secara akademik sekolah Alkitab maupun sekolah teologi. Ya. Ya, kalau saya sekolah Bible, sekolah teologi, saya bisa karang kitab firman Tuhan. Tolong diam dulu. Oke, itu sudah. Yang kedua. Bentar. Ya. Jadi secara akademik Anda tidak layak. Iya, silakan aja. Sumber yang benar untuk pemahaman tentang kitab kami. Ya, silakan aja. Nggak ada urusan. Iya, memang nggak ada urus. Iya, itu masalahnya membongkar kedok Anda gitu loh. Ya, silakan. Pasti nggak mau terima, nggak masalah. Ya, saya terima. Saya memang penghafal sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes 14:26, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu penghafal. Silakan. Hubungannya dengan kamu itu? Oh, ada dong. Saya kan penghafal. Yesus mengatakan yang penuh dengan Roh Kudus itu penghafal, mengingat. Apabila Roh Kudus itu datang, maka engkau akan mengingat. Nah, mengingat itu saya penghafal. Aduh, stres teman kita ini, kasihan sekali. Adakah yang bisa ke rumahnya orang ini? Biji sekarnya gigi kepiting dia. Ya, lanjut. Ya, oke. Ya. Kemudian setiap narasi Juma ketika membicarakan ayat Alkitab, terutama dalam kitab Perjanjian Baru, menunjukkan background kamu itu tidak tahu asal-usul kitab Perjanjian Baru. Tahu dari barat. Isi ayat. Dari barat. Kalau di dalam Lukas 2 Yesus butuh sekolah, saya nggak butuh sekolah untuk bisa pintar. Oke, Anda sudah. Tuhanmu di Lukas 2 butuh sekolah untuk pintar. Bang Suma nggak perlu. Ya, itu sudah jelas ya. Apalagi Anda sebenarnya tidak tahu asal-usul kitab Perjanjian Baru. Cuman begitu Tapi doang. Anda sudah contoh ayat, ditafsirkan menurut pikirannya. Sekarang saya tidak menafsir. Saya bertanya, apa bedanya iblis yang bintang timur dengan Yesus yang bintang timur? Bedanya di mana?
Kedua, berikutnya, Juma itu tidak tahu sejarah lahirnya Kristen. Saya Sehingga tahu setiap lahirnya ayat- Kristen itu pertama di Antioquia, Nah. didirikan oleh Bapak Paulus. Juma menunjukkan ketidaktahuannya. Ya, Dari sana Karena Kristen tidak mula-mula. karena tidak tahu lahirnya Kristen, sehingga Setahun mengatakan lamanya ayat- tinggal di Antioquia, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Dah, yang ketiga. Juma menunjukkan ketidaktahuannya. Udah, Apa? udah. Yang ketiga apa? Silakan. Karena tidak tahu lahirnya Kristen, akhirnya nyomot-nyomot ayat, kemudian dibenturkan dengan Kristen KPR 1126, setahun lamanya Ya. tinggal di Antioquia, disebutlah Kristen. Yang ketiga, cepat sebelum saya turunkan. Kemudian Juma tidak tahu Apalagi apa maksud dan tujuan kitabnya Kristen itu ditulis. tujuannya untuk menggiring manusia menyembah bintang timur. Tidak tahu lagi. Tujuannya itu menggantikan kemuliaan Tuhan langit dan bumi dengan sembahannya yang berkelar bintang timur. Udah, apalagi Itu mengedukasi Kristen. cuman curhat. Jadi kesimpulannya gini Juma ya, kesimpulannya. Cuman begitu doang kelas rupanya Jupri. Kesimpulannya, ini masalahnya sederhana. Aku naikkan bantuan, aku naik bantuan biar lebih berkelas sedikit. Halo saudara Bramasta. Haleluya, haleluya. Iya, dari gereja mana Bahlul? Jadi kesimpulannya gini Juma ya. Kesimpulannya tidak ada satu kebenaran apapun yang disampaikan oleh Juma ketika membicarakan ayat-ayat Alkitab kami, terutama kitab Perjanjian Baru. Selamat malam juga, dari gereja mana Ibu? Aku Protestan, Bang. Buka kameranya silakan. Tunggu ya. Iya. Ini kasihan saudara kita ini, biji sakarnya digigit kepiting ini Herodes. Loh, Halo, Bang. perempuan rupanya. Kupikir tadinya laki-laki loh. Gimana, Bang? Tadinya kupikir Anda ini laki-laki, serius. Ternyata perempuan. Iya, Oh, keren kan. aku manusia amfibi aku. Manusia amfibi. Oh, kayak Yesus ya. Kadang jadi Lucifer, kadang jadi bintang timur, kadang jadi anak manusia. Iya. Oh, alah. Mana Pak? Nah, sekarang coba Anda jelaskan kepada saya bagaimana Anda bisa membedakan antara iblis yang bintang timur dan Yesus yang juga ternyata bintang timur. Bagaimana Anda bisa membedakan itu? Sementara pencipta langit dan bumi bukan bintang timur. Ayo, silakan. Di mana tertulis itu bintang tim? Yesaya Yesus. 14, 12 sampai 15, iblis adalah bintang timur. Wahyu 22, 16, Yesus adalah bintang timur. Berarti selama ini kalian menyembah bintang timur. La haula wala quwata illa billah. Pantasan aja seluruh makanan kalian makan, seluruh binatang kalian embat. Ternyata yang selama ini kalian sembah itu bintang timur. Pantasan aja kalian tidak mau bersunat melawan perintah Tuhan. Pantasan anja makan babi, makan yang diharamkan. Pantasan kalian meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham menuju kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Ternyata kalian nyembah bintang timur selama ini. Ya Allah ya Karim.
Ini coba teman kita gara-gara nyembah bintang itu gaya itu biji zakarnya terikat, biji zakarnya terikat, digitu piting. Gimana Halo, Anda Bang. menjelaskan? Bang. Silakan. Bang Juma, aku mau bertanya dulu Bang Juma. Loh, saya yang bertanya. Kenapa pula Anda yang Iya. bertanya gitu loh? Boleh abang Juma. bertanya, tapi harus Ini ada yang halo tertulis. Gebar. Iya, Cuma jelaskan saya lanjutkan dulu. dulu cuma. Jelaskan Habis dulu tak ini. turun aja. Kau Saya mah turun curhat, habis itu. curhat Sama aja turun. kau. Jangan kau curhat dulu, Ten. Turun cuma. Itu dia curhat Nah. terus dari tadi tuh. Curhat aja terus Iya. kerjanya. Saya memang ini Curhat harus dia. emangnya Curhat saya aja terus. harus menunjukkan profilmu cuma. Alah, begini-begini kita kalian tak kami- sanggup menghadapi saya. Pendeta aja mencret hadapi Sebelum- saya. Esra Soru sebelum membahas nangis isi 7 ayat. turunan sampai sekarang nggak bisa bernapas. Ya, sebelum Leo, bahas isi ayat, mencret kerikil, perlu tahu background lari yang dari menyampaikan saya. isi ayat. Kita adalah diskusi, Kristiani, Bang. Kristiani yang Nah. mengaku murtadin dari Makassar, mencret softtext bekas, tak bisa hadapi saya. Esra Soru, siapa lagi? Pendeta Jadi begini, kalian Cuma, ya. MYM Muntaber. Jadi jangan kau menghina. Belum ada dari Kristen yang bisa mengalahkan saya Jadi untuk gini, Cuma, dialog ya. lintas agama. Belum. Jadi gini cuma ya, dengarkan cuma. Jadi gini cuma ya. Wah, curhat aja kan. Nah, tuh. Aduh, Jadi kita adalah diskusi, Bang. bentar Pak, bentar. Habis ini saya turun Pak, bentar. Habis saya turun. Curhat aja dia. Mungkin yang habis obatnya ini. Pak Haji, tolong. Pak Haji, Habis tolong. obat. Habis sobat Jupri. Udah kayak gini malamnya, masih curhat-curhat. Habis ini saya turun dulu. Aduh, nggak enaknya hidupmu, Jo. Langsung positif-positifnya lah. Positifnya nggak ada. Mau curhat-curhat di sini. Ini bukan Ada positifnya. Bang. Kan backgroundnya aja nggak jelas kok. Ya backgroundnya nanti kapan apa. Udah ada abang setengah jam di sini, nggak ada kesimpulan. Tahu sejarah lahirnya Kristen. Tahu asal usulnya kitab yang diapanya. Gimana Iya. bisa positif? Gimana? Coba curhat aja terus dari tadi. Curhat terus Nggak ada dia. nilainya, nggak ada nilainya. Tapi kalau sama aku abang curhat boleh lah. Ini masa sama si Juma kau curhat? Ya memang harus. Yang sering. Apa yang kau curhat sama abang Juma? Tapi kalau sama aku bang bolehlah curhat. Ku dengar nanti itu. Apa curhatmu? Apa pengakuan? Nggak ada masalah. Keluarkan semua unak-unakmu bang. Unak-unakmu keluarkan. Ya. Apa bang? Apa? Ini saya curhat tentang Juma ya. Jadi Kenapa Orang generasi. tentang dia kau curhat? membicarakan kitab kami ya, itu tidak ada Bang, kebenaran satupun kita yang ini saya diskusi agamanya kita bang. Jadi Juma Diskusi itu agama yang baik, banyak. masuk ke ranah Aduh, kitabnya malah Kristen. kata abang ini. Kita balikkan isi ayat itu supaya kelihatan Juma benar gitu aja. Kira tadi curhatmu kayak gini pendeta kami kayak gini kayak gitunya. Ini sama si Juma kau curhat. Mana bang? Seorang generasi hancur sudah Yusuf. Siapa? Christian Jupri. Abang berapa Tuhannya bang? Kenapa curhat bang? Hah? Tuhan abang berapa? Saya tidak mau untuk berdiskusi dengan Anda. Kenapa? Biar tahu. Nggak usah. Intinya itulah si Juma ya. Bagi saya tidak layak jadi seorang narasumber yang benar untuk membicarakan ayat kitab kami. Kristen tidak butuh
Juma di dalam memahami ayat. Buktinya banyak penontonnya. Kenapa abang curhat? Ya, jadi begitu intinya. Kan tujuannya hanya tingkatan sekarang. Tidak tahu sejarahnya, Banyak Kristen, itu mendengar. tidak tahu asal usul kitabnya, Hah? tidak tahu maksud dan tujuan isi kitab. Iya Pak, kalau Aku membicarakan kalau abang tadi pintar, jangan Itu bantah ya, dengan tidak dalil, layak. bantah dengan Alkitab kita, Ya, nggak apa-apa. oke, begitu ya Juma. Semoga panjang umur dan sehat. Di sini Anda kan UUD kan, tidak apa-apa. Silakan lanjut terus jika kau anggap benar. Salam, Tuhan Yesus berkati. Saya turun. Apa perkataan si Juma rupanya tadi bang? Apa? Ya bantahlah dia dengan data. Itu baru pintar. Aduh. Nangis dia, udah pergi dia. Udah nangis. Apa dipertanyakan abang tadi sama dia? Apa? Kenapa Aku jadi tanya. nangis dia? Aku nanya, bedanya bintang timur yang adalah Lucifer dengan Yesus yang juga adalah bintang timur. No, malah dia curhat, bukannya menjawab. Iyalah. Harusnya dibantah dengan data lah. Kalau kayak gitu. Tapi aku penasaran bang. Yang abang katakan itu Yesus lintas timur itu. Gimana sebetulnya tertulis itu bang? Wahyu 22:16. Ada lintas timur dibilang. Bintang timur, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Tuh dia ngaku gitu. Sementara Yahudi menjelaskan di dalam tafsir kitab mereka berdasarkan Yesaya 14:12-15, yang masuk ke dalam kubur itu adalah bintang timur Lucifer. Nah, yang kalian sembah adalah yang keluar dari kubur. Lagi-lagi ngaku bintang timur juga. Bangkit dari kubur. Iya. Kan bintang timurnya dimasukkan ke dalam kubur. Ya. Yesaya 14 nomor 12-15. Nah, sekarang yang keluar dari kubur mengaku bintang timur, pakai nama Yesus. Itulah yang kalian sembah. Berarti selama ini kami salah sembah ya? Jelas salah. Masa nyembah bintang timur? Baru Jadi ku tahu itu bang. Ya, Kenapa harus enggak? Baru ini abang bilang sama aku itu. Dari dulu pun itu. Yesus pun di dalam Bible mengatakan mengusir orang-orang yang menyembah dirinya. Kalian aja nggak sadar. Iya ya. Ini Herodes kenapa dia jadi narasumbang? Berarti yang bangkitkan itu siapa bang? Yang membangkitkan kan baca di dalam KPR 236. Roma 14 nomor 9. Tuhannya Yahudi membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Orang-orang jahat pula dibangkitkannya. Iyalah. Kan Lucifer. Tanya coba si Herodes ini kenapa dia udah mulai tuh kacamatanya lebih besar dari mukanya. Ya, yang bingungnya kau mendengar Herodes. Enggak buka usah mic-mu. bingung. Kami biasa kayak gitu. Herodes buka mic-nya. Iya, mulai tadi dia ngomong-ngomong tak apa yang dibilang. Nggak sadar dia di mute. Dia mute sendiri. Iya, senjata makan tuan dia ya. Bodoh kabur. Itu kalau dibilangin bodoh kan? Apanya? Terus apa tadi? Apa tadi kalian Makanya, salahkan? Apanya yang dibilang? Apa kalian masalahkan? Apa kalian masalahkan?
Kenapa Dakwah. kau makan daging babi? Hah? Ya, Kenapa? Enak favorit. Siapa bilang itu Kalau gitu enak? aku makanlah kau. Makanya bro, rasakanlah. Aku aja makan babi, tapi jangan ambil sifatnya ya, cukup dagingnya. Gak usah kau jari aku. Eh, Kenapa kau ambil sifatnya? Hah? Gak usah kau jari aku. Babi kak, aku juga Iya. babi. Kalau Kristen yang betul, cuma dagingnya yang dimakan ya. Jangan ambil sifatnya ya. Makanya jangan jari aku. Itu udah terbukti. Kau ambil sifatnya. Apa salah si Juma kau maki-maki dia? Siapa yang makin si Juma? nggak ngaku dia. Nang notom? Benar yang pemula. Bodoh kau persen. Bodoh kau. Enggak usah bikin gayamu bang kayak gitu. Gaya rupanya. Gaya apa? Gaya anjing. Apa? Astagfirullahaladzim. Aku cuma kasih nasihat aja bang. Kalau boleh, dagingnya aja makan ya. Gak usah nasihati aku. Ngapain nasihati aku? Bodoh kau. Itulah kau. Nampak kali Ngapain kau batakmu. nasihati aku? Hantu. Emang egois Kau ya hantu, kau. aku juga hantunya. Kamu Muhammad, aku juga Muhammad ya. Aku Lagi. kau nya hantu. Aku aja hero raja. Oh, Herodes raja katanya raja. Aku aja hero raja. Enggak sombong. Si Juma aja di bawahku. Iya tahu. Juma. Apa rupanya si Juma Pak? Iya tahu. Apa rupanya kau apakan? Itulah buktinya dia. Hap. Tengok penontonnya itu. Apa? Kau ibaratnya kau live satunya penontonmu. Ini yang dongok-dongok nih. Berarti dia bagus dia. Tata keramanya tinggi. Bukan seperti kita ini gaya-gaya mabuk. Mabuk, Gaya yang orang berapanya mabuk, yang mabuk. Kau mabuk agama, aku mabuk tuak. Kau mabuk agama, gaya-gaya aku mabuk tuak. adik si Pagas di mata kau. Oh, kamu dia. Yang pilih female lain pilih mi. Borok kau kebetus. Kau bilang aku mabuk, ya mabuk memang. Kau mabuk agama. Iya, apa Aku curhatmu? mabuk. Kasih dulu curhatmu sama si Juma. Apa tadi? Oh Juma, assalamualaikum. Bisa aku bertanya. Nggak tahu kau. Nak kau tahu? Yang mau nanya kau? Mabuk. Aduh, Herodes raja kuda. Juma. Bertanya lo, Apa? kau bertanya, bisa aku bertanya. Boleh. Kenapa film Muhammad enggak ada film Muhammad? Nggak perlu, dia bukan aktor. Oh iya. Dia bukan pemain sandiwara kayak kamu Herodes. Oh iya. Kamu Bukan kata. Itu aja lah pertanyaan bujang. Memalukan kau. Ingat dong kan Lincoln Yesus ada. Kira tadi. Baik-baik pertanyaanmu. Yang logika lah pertanyaanmu, bro. Ini Apa aja pertanyaanmu? Astagfirullahaladzim. begini. Masa film Muhammad enggak ada? Pertanyaan apa itu? Kau kiranya itu apa? Apa? Artis. Insek lah yuk bilang.
Baru kali ku bilang kalau makan daging, Mbak, jangan ambil sifatnya, cukup dagingnya kau makan, udah ku bilang. Ya dagingnya lah sifatnya. Kau yang bau sifatnya sama si Juma. Iya begitu banyak pertanyaan. Haruskah itu pertanyaan? Oh Juma, kau tanya dulu kau. Assalamualaikum. Oh Juma, Eh, kenapa enggak ada dibikin semua mujizat gitu? Enggak ada mujizat di. Allahu Akbar. Ya, ya. Soalnya Agama aja lalu lucu ini Bang ya. Kecil. Iya, selalu emang ya. Semua mujizat. Sebenarnya Contohnya, orang buta menengok, udah orang mulai jibak, orang bau jadi sadar. Cuma Inilah. kau stop dulu kau. Kasihan, ya. Ini lu kau. Apa lah? Kamu cuma jawabmu. Kayak Apa? mujizat Nggak dulu. terbesar Nabi Muhammad itu Ya. kalau Yesus itu hanya membuat mata manusia buta melihat. Kalau Nabi Muhammad, Dulu. hati manusia yang buta dibuatnya menjadi melihat. Sampai orang-orang buta hati sejazirah Arab yang tadinya menyembah berhala, hatinya terbuka dan melihat untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hebat Nabi Muhammad. Ada filmnya, entah film entah apa, bebek barang bukti. Bebek barang bukti. Apa kau tanya-tanya? Filmnya kau tanya-tanya. Udah tanya bilang lah. Mulai. Mati nih mat. Itu orang itu. Baru kabur. Masa kau tanya-tanya filmnya? Ada dalilnya bilang lah. Oh, kalau serupa nih. Mana serupa data sama film? Jangan Allahu Akbar. film. Kau kira ini pemain sinetron? Ini. Dang si Juma. Oh Juma ye. Assalamualaikum. Begitu. Tunjukkan dulu kali ya gitu. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad bisa membuat hati yang sudah gelap menjadi terang dan melihat kebenaran. Jazirah Arab tadinya itu adalah bangsa jahiliyah. Begitu beliau datang membuka batin mata hati mereka, sekarang berjaya 1400 tahun silam. Sampai detik ini masih berjaya kerajaannya. Bayangkan Yesus datang. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel tidak menjadi Kristen, tidak jadi pengikutnya sampai hari ini. Yang menjadi pengikut Yesus Apa itu jawabmu? hanya Barat. Itu pun yang diikuti Yesus bintang Loh. Timur, bukan Yesus Mesias. Iya. Namamu pun si Hercules, menye-menyenya kau. Gantilah namamu itu besok ya. Siapalah ganti namamu Pilatus. si Tol. Pilatus lagi. Mau sekali dia jadi Roma. Si Judas lah Judas. kau. Baju Ari. Paharo. Pengkhianat. Si Judas Karyok moho homa panjihi. Ini pengkhianat si Juma lah. Inilah si Juma lah pengkhianat. Oh Juma. Kalau pengkhianat si Judas lah kau. Itulah yang pintar. Bisa kau seperti dia rupanya. Siapa? Juma? Iyalah. Kapan kau dia pun si Judas? Judas Karat. Kaunya tadi ku bilang ganti namamu itu si Judas Karyot Panjehe. Lagi Juma. Juma perjehe. Udah kau nampak si Judas. Ditebarkan agama Konghucu. Apakah kayak gitu kualitas apa anak Tuhan? Aku anak Tuhannya aku. Mau kau kasih aku jibak pokoknya aku anak Yesus.
Yalah. Kau yang ngaku-ngaku anak Yesus tapi kayak gitulah kualitasmu. Apa? Mabuk. Mana percaya orang itu? Kalian gak percaya pokoknya Yesus sama aku gitu loh. Iya, cuma narasimu aja itu. Belum tentu kau dikenal Yesus. Terserah kau. Mau kayak mau ke sungai kau, mau kau terserah kau. Pokoknya Yesus dalam hidupku. Si Juma gak becus. Wajar sesat. Si Juma dan sesat. Hei, berdoa aja nggak tahu kau, aku rasa. Berdoa. Kudoakan Ya, kau. berdoa lagi. Ayo berdoa dulu. Berdoakan kau. Si Juma kedoakan. Doakan dulu aku. Doakan dulu aku. Siapa kedoakan? Si Juma. Biar bertobat. Ulu, siapa namamu? Berkedoakan. Raja Paduha. Si Lady namamu? Siapanya? Iya, Raja Paduha namaku. Si Juma aku doakan dulu. Oh Juma, kau Juma jangan keras sekali kepalamu Juma. Ikutlah Yesus Kristus biar terang berderang. Amin. Itulah. Dongo, berdoa kau pantatmu ya kau pegang dongo. Bukan kau lipat tanganmu. Berdoa kau. Sama itu gini. Tanganmu itu kenapa kau? Tanganmu ke belakangnya, pantatnya kau gini-gini. Malu kan kau. Kau kira nggak ku tengok tanganmu? Iyalah, kayak gitulah berdoa. Ya. Tuhan Yesus, dengarkan aku Bukan berkata. kayak gitu tangan berdoa, berarti nggak pernah kau berdoa. Dari situ pun udah nampak. Jangan pakai otak si Juma. Apa kan otak si Juma. Dia dari penyakitnya. Berdikutu kau Tuhan Yesus. Asal melepiu. Lucu orang ini. Lucu dia teman-teman. Mantap. Tadi minum apa? Cuma berdikuti Tuhan Yesus. Jangan lagi cuma mbak diikuti. Saya becus. Batak semua bang. Masa hari Minggu ke paktir tuanya pergi. Oh. Bukan ke gereja. Inilah kualitasnya. Oh iya. Begitu Iya. Herodes. Orang-orang Batak itu. Tidak semua sih. Cuman Iya, ini kan semua, tapi rata-rata di TikTok ku tengok di room apa debat diskusi agama ini. Kayak gini lah kualitasnya semua. kebanyakan Iya, mabuk. Iya, memang di hidup sehari-hari ku pun tengok kalau Batak-Batak ini hari Minggu kan di pakir tuanya sibuk minum tuak. Iya, cuma ngomongnya kayak apa alim lah kayak gitu, ngata-ngatakan Yesus temanku, anak Tuhan aku, tapi kualitasnya kayak gini lah. Iya juga sih. Sayang Kira sekali. tadi dia pintar membantah pakai data lah, harusnya kayak gitu lah. Diskusi yang baik. Mabuk dia. Dari mana mabuk. dia sore? Katanya ini di Medan juga dia di Sumatera. Halo, selamat malam, Yong. Ya, selamat malam, Mbak. Dari Kristen juga. Iya, Pak. Boleh buka kamera silakan. Silakan, Bang. Ku tengok dulu Lari dia. cara kawanku ini bang ya. Ku tes dulu entah kayak mana sih orang ini ya. Naikkan Iya. dulu hotel yang pintar lah dulu. Si Herodes kayaknya dia sudah muntah itu. Iya, tapi malum lah bang, anggap aja lah lucu-lucu dia ya. Iya. Halo, selamat malam saudara Jurvis. Juga lah.
Halo, selamat malam. Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikum. Dari Kristen, Abang? Islam bang, Islam. Saya di bawah aja. Tadinya salah pencet bang. Oke, thank you. Islam. Herodes. Masih mampu kau Herodes? Udah di mana kau? Halo. Kemana Iya. dia itu? Itu tenaga raru itu yang dibawakannya itu. Hmm. Mana lah ilmu rarunya kau? Bang, mau nanya bang. Dari agama mana? Oh, agama kami banyak bang. Mau nanya bang. Kayak gini lah kualitas Oten ini Oten. Pasti. Mau nanya bang Zuma. Iya, apa? Kalau kayak gini bang, udah jelas-jelas itu Oten. Mau nanya bang Zuma. Halo, saudara Aga. Halo. Waraslah kalian dulu sih katuaku. Janganlah kita kembalikan hidup pada yang Tuhan. Kalau di room lucu-lucu tadi nggak apa-apa lah. Aduh. Halo. Halo juga, saudara Ilham. Profilnya aja kayak gitu di Assalamualaikum. Ya, Halo Bejo. Assalamualaikum. Woi Bejo. Bejo. Apa sili? Herodes, ganti Nong notom. ganti aja lah besok namamu itu ya. Ya, percuma kau jadi Kristen kau. Percuma. Ya, Nyanyikanlah. Herodes. Percuma Ya percuma lah. Percuma namai. Bolong Halo, saudara Ilham. Juang. Selamat malam. Dari agama mana, Bang? Alhamdulillah, insya Allah saya Kristen. Ya, silakan buka kameranya. Kalau Abang Juma kenal aku kan. Kenal. Aku Raja Pado aku. Iya, yang besar. ingat. Ini siapa ini? Saudara Ilham, di mana saudara? Di NTT? Oh, saya Nusa Tenggara Timur. Oh. Tapi nggak mabok kan? Ya, kak saya nggak doyan minum kok. Oh, syukurlah. Sering ke gereja? Musyawara. Ya, alhamdulillah tiap hari. Oh, tiap hari. Sering baca Tiap Bible? hari. Ya aduh, dari situ pun udah berbongkau. Kali seminggu pun. Apa marah-marah Enggak lagi? lucu kau. Apalagi tiap hari. Aduh. Kenapa kau bilang tadi tiap hari kau ke gereja? Ngapain kau tiap hari ke gereja? Ya Cuci tiap hari piring. lah saya. Hah? Tiap hari nengok gereja itu tiap hari. Oh nengok aja lewat. Oh, berarti di depan rumahmu gereja ya? Ya. Hmm. Kayak gini Bung. lah. Ya. Saudara nama aslinya Ilham? Ya, karena saya orangnya musyrik. Maksudnya? Ilham itu kan musyrik.
Kamu ngerti musyrik tidak? Ya ngerti, ngapain saya buat nama gini? Musyrik itu apa artinya? Ya orangnya musyrik, entah kenapa lah itu. Jangan berbohong lah, aduh. Kau mengatasnamakan Kristen tapi kenapa berbohong? Tadi kau berbohong tiap hari ke gereja, sekarang kau ngaku musyrik. Musyrik itu artinya menyembah dua Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah, kau dimarahi sama Herodes tuh. Nah. Yang adanya bodoh-bodoh mau bilang. Kau bilang bodoh sama Herodes tuh. Bejo. Tunjukkan mukamu. Tunjukkan mukamu. Itu sudah ada mukanya. Tapi gelap. Gak becus. Nggak becus. Woi, bejo. Ah, Mati mantu. mukanya aku gak becus kayak hantu. Gak ada lampu di rumah kalian? Lampu? Nggak ada lampu di rumahnya katanya. Ditanya tuh. Ini namanya lampu. Ini. Kau diajarin tuh namanya lampu. Lampu. Yang di hutannya agak di hutan. Cuman gigi yang apa yang nampak. Apa? Orang Flores. Memang nggak ada yang waras OTN ini ya. Nah, mau ada kayak gitu. Balik. Jam gini nggak ada yang waras lagi. Yang dari aktif tua semua nih. Cuman giginya kelihatan kayak. Nyalain lampu, saudara Ilham. Kayak apa itu? Apa ya? Kalian berapa nya klik? Kalian 84. Oh, siapa dia? Itu. Profilnya pulih tuh ya. Masa foto istrimu kau bikin bro? Bujang. Aduh, foto istri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalah. Kenapa harus foto istrimu kau bikin profilmu? Apa marah-marah kau pinahan? Bujang. Mati man. Mati kalau rokok. Aduh, parah ini. Juma. Apa? Udah ada stream? Ada. Iya. Udah berapa anak muda? 3. Banyak kali 3. gue tanya. Berapa cowok, cewek? Berapa? Ada cowok 2. Istrinya berbohong dalam 3 hal. Daripada you berbohong dalam segala hal. Udah berapa itu? Yang pertama seumuran kamu. Ah, masa? Aku aja seumuran sama kamu, yang bodohnya kau. Berapa umur sekarang rupanya? Kotanya dulu kak, berapa bermula? Saya sedikit lagi 74. Berarti masih di bawahmu aku. Iya lah. Doho si Ilham. Kamu tuh. Wih, Roja Ilham. Pamati Berarti noko. itulah CK lagi itu 74 malam ini. Kau lagi Tuh, Herodes bujang. Tuh, Gil. Apa kau bilang? Bodat. Longor-longor. Itu nomor malam ini keluar. Lucu ini, lucu. Ilham. Kurang ini asupan garam bodat. Herodes. Longor. Ilham, enggak marah nanti istrimu itu. Kau bikin profilnya.
gambarnya foto istrimu kau bikin, nggak marah kayak gitu? Bucangnya si Ilham ini. Notoan. Iya, masa foto istrinya dibikin profilnya? Nong notom nih bu. Apa marah-marah kalian semua? Aduh. Katanya ini kayak congor babi kalian semua. Yang tahu tuh, berat. Kalau tadi pintar nggak apa-apa ini kok Jangan sebut-sebut nama istrimu itu Ilham. Kayak congor babi kalian semua itu. Bego. Baru becowi. Ya parena Omar Pungu sudah kamu Iya jahil dong. sudah kamu tak kalayang sudah. Iya dong, Ilham, Rojan, Budat. Kalau mulai sepak berubah. Sama tengok kok. Tangnya. Jangan bayi. Jangan lama saya. Juma. Bang Juma. Ya. Jangan karena dengar Udah orang si itu pula namanya si Rojan. Oh gitu, bodoh ya. Yang Bodoh pintar itu. siapa? Yang pintar siapa? Ya Yesus lah, bodoh kau. Aku juga bodoh. mau beco babi dari botoi beco babi. Alang ite mi, Herodes. Alang ite, Herodes, Alang pilih minum. Herodes. baby. Yondo babi. Kenapa kau bilang botoi? pintar dia, tapi bodoh-bodoh muridnya semua? Kemana itu? Tunjukkan mukamu persilih, bodoh kau. Woi, pupa mula. Sadar dia kalau dia Silham. jelek. Woi, Kau Yondo. udah jelek, sok pamer muka wajahmu pun kayak pantat babi, Herodes. Alang pilih mi. Pamer muka kau, Rojan. Oke dulu kau pintar. Hei, Mula Gak mau bisa Yondo babi. on cam, kalau bisa on cam aku udah aku makan mukamu itu. Foto. Pilih mi. Ini Ilham bisa bahasa Batak juga Ilham ini. Ilangmu. Batak semua ini, Bang Juma, Oh. Batak semua. Iya iya iya. Ya, asal Batak lah di Makanya TikTok aku lihat ini. yang naik kok Memang malah habuk foto. sini itu. Aku nggak mabuk lah aku Kakak, ya, di luar. makanya. Ini yang saya toteng dua ini. Yang satu anak Rojan, yang satu anak Bodat. Lihat. Ada pula mengakuin apanya dia. Satu persatuannya, foto profilnya pun foto babi. Nampak kalian yang betul-betul yang babi sejati itu. Istrinya itu. Foto sudah. Foto istrinya itu profilnya itu si Ilham. Sedih. Makanya Ke gereja tiap hari. Alang matemi babi. Makanya jangan pamer-pamerkan foto istrimu itu Ilham. Nah, apa Kau dengan babi? itu. Weh, masalah Itu babi. fotomu itu Masalah lah babi yang yang paling hina sedunia itu. Nggak malu kau bikin foto-foto kayak gitu. Tahu kau itu. Itu yang foto cantik, istri. bahaya nol ya kan. Itulah yang paling hina semua. Kenapa paling hina? Itu kan ciptaan yang maha kuasa itu loh. Iya, paling hina itu. Tahu kau. Paling Begitu hina. banyak apa binatang-binatang, cuma inilah yang terhina kali. Namanya pun terhina. Yang di Pomal pun terhina semua kayak congor kayak gitu ah. Ya kenapa nggak ada kalian yang pintar? Hah? Apa yang mau kau tanya sama saya? Siapa Tuhanmu? Ya Tuhan saya Yesus. Pilatus. Bapak itu Pilatus. Tanya lu kau, tanya Tuhan Allah siapa Tuhan Allah? apanya? Aku Kristennya aku Ujang. Ate may hoa.
Loh, aku Kenapa tanya? Apa lagi? Otoan. Mana ada ngaku-ngaku? Oh, Oto, luar. Udah, kalau nggak Tiga Kristen Tuhan sama Kristen ini ya. Iya, aku tanya dulu kali. apa lagi? Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu, Ilham? Ya satu lah, Tuhan Yesus. Bapak itu di mana kau bikin? Bapak siapa? Aduh, lupa dia. Lupa dia, Bang. Bapak yang di sorga itu di mana kau bikin? Lupa dia, lupa. Ya Bapak yang di surga. Hmm. Mana ada istilah Bapak yang di surga? Bapak kami yang di sorga, Ah ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kenapa dibilang Bapak kami yang di sorga? oh nenek kami yang di surga gitu maunya gitu ya? Aduh, Mabok. Aku makanya nenek aku kau. tanya Kami yang di kau, surga. berapa Tuhanmu? Hah? Hah? Oh maksudnya Nah, dua kau bilang. itu. Nenek kami yang ada di surga atau Yuh. kami. Ya Allah. Orang Kristen itu biasanya bapak bukan nenek. Kau ini Nggak ada nenek di situ, Ilham. Jadi manggil Iyalah. apa? Yesus kami ada di surga gitu. Maksudku tadi kan Ah, kau sebut nggak ada Tuhan Bapak kau bilang. Tapi ada tertulis di buku kita Bapak kami yang di sorga. jadi Di mana Bapak itu? Kenapa nggak kau bilang Tuhan itu? Hah? kayak gini duanya. Nenek kami yang di surga, dikuduskanlah Aduh. namamu. Gitu ya. Udah dulu kan nggak ada ilmu kau. Macam mana nggak ilmu? Siapa Bapak? Siapa Tuhan? Aku tanya tadi berapa Tuhanmu? Kau bilang satu. Ya udah satu Yesus. Hah? Tuhan saya Yesus. Tuhanmu Yesus kan? Ya, Bapak itu Tuhan atau enggak? ya Tuhan lah, orang bapak saya kok lagi hidup. Berarti udah dua. Dua kan? Ya, Roh Kudus. Yang kudus itu Allah. malam juga. Malam saudara rame. Iya, Nggak lagi ada ilmu, rame, kan? Bang. Nggak ada ilmu ledin nih, nggak ada ilmu. Kalau Allah Roh Kudus itu Allah, Roh Allah itu sendiri. Gitu. Roh Kudus. Apa lagi? Ya udah, kau tanya lu Lady, bisa nggak? Boleh. Anak Tuhan atau anak iblis? Anak Tuhan katanya. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi kenapa ditanya dari Bapak siapa Bapak? Masalahnya di rumah. Iya, makanya jawab dengan sesuai Saudara data. Rambe ini dari Kristen juga. Iya Kristen bang. Suaranya bergema. Iya lagi di kamar, lampu kami mati makanya gelap ini ya. Iya, lanjut. Silakan. apa ditanya Tritunggal gimana ya, gini Tritunggal gitu. Masalahnya gimana? Saya ini kan Tritunggal. Ada masalahnya. Aku pingin tahu narasimu dulu. Narasi gimana? Ya udah tanya lah, apa lagi? Iya, nggak sesuai dengan perkataanmu, dengan hasilnya. Kutanya tadi Tuhanmu satu, kau bilang. Tapi ada Bapak. Ada Bapak. Terus? Berarti udah dua kan? Terus?
Iya, kenapa kau bilang tadi satu? Emangnya Tuhan itu ada berapa? Kau yang kutanya tadi, jawabmu satu. Ya udah, satu Tuhan. Aku pingin tahu siapa bapak itu. Bapak itu ya bapak saya. Aduh, Gimana ini dengar teman-teman? dulu. Hmm. Lanjut, lanjut. Lanjut. Mana bapak ya? Bapak itu. Tadi kau bilang Tuhan Yesus Tuhanmu, ya kan? Bapak yang di surga itu di mana? Bang Lady Kristen apa Islam ini? Kristen dia. Kamu Lady Kristen atau Islam kamu Lady? Coba. Iya. Ya Kristen. Ya, Kristen Apa salahnya rupanya Kristen bertanya sama Kristen? Ya, Hah? Kristen apa Salah. namanya? Bagus juga. Jangan cuma bilang Kristen tapi nggak nampak kekristenan kalian. Iya, Kristen Cuma apa? pengen tahu aja. Bukanlah. Kau itu Kristen apa? Jangan bilang-bilang saja Kristen tapi nggak arti Kristen pun nggak tahu kalian. Apa? Arti Kristen itu pun belum tentu nggak tahu kalian itu. Ya udah, saya jawab ya. Bersaya jawab. Kristen itu artinya orang yang berserah diri bahwa Yesus itu Tuhan. Udah. Apanya? Udah, dari jawabmu itu udah salah. Di mana tertulis itu? Gimana tertulis? Dari mana kau dapat itu? Oh, Berserah. ya iyalah, orang yang berserah diri bahwa Yesus itu Tuhan, itu loh Kristen. Aduh. Kristen itu pengikut Kristus. Loh, apa arti Kristus? Woi Lady. Arti Kristus Apa? apa ini? Ah, ya ini ditanya mencret. Tadi kan sudah saya jawab, orang yang berserah diri bahwa Yesus Tuhan. Sekarang Kristus Nggak apa? tahu kau arti Kristus? Balik tanya. Ya saya nggak Jangan tahu. merokok, Ya, Bang. Enggak, PL enggak nanti, tahu kena kau PL. itu artinya itu. apa? Jangan merokok nampak kamera. Udah dibuang. Nanti diblokir Apa, sama ini. Jadi ini apa mau tanya? Makanya nggak selamat kau. Arti Kristus pun nggak tahu kau. Tadi udah aku jawab Kristen. Kaulah sendiri apa Kristus? Makanya aku bilang tadi nggak selamat kau. Ya mampuslah kau, nggak selamat kau. Kalau aku itulah Kristusku. Biar Ya, iya, apa selamat. arti Kristus? Itulah juru selamat itu. Artinya. Jadi Kristen pengikut Kristus juru selamat lagi. Yang mana yang kau jelas? Iya. Apanya ya? Dong udah ku jawab artinya. Ya udah, saya tanya dulu kau Lady. Tadi kan udah kau tanya Tuhanmu siapa? Udah, so. Ikut-ikutan kau balikkan pertanyaanku sama kau. Gak ada Iya, pertanyaan. tadi udah aku tanya Tuhan saya, Tuhanmu siapa? Udah ku bilang aku Kristennya aku. Tuhanmu siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Gue bilang. Berapa? Tuhanmu siapa? Tuhanku, Bapak yang di sorga. Yesus itu siapa?
juru selamatku. Jadi kamu malu Tuhanmu manusia gitu ya? Hah? Malu Tuhanmu manusia? Kenapa malu? Siapa yang buat bapak di surga itu? Kau pernah ke surga? Pernahkah rupanya menuhankan manusia? Hah? Apa? Berarti kau selama ini menuhankan manusia kau ya? Ya iya, saya mengikuti yang benar itu loh. Makanya botol kau, botol. Jadi, kok botol? Iya, menuhankan manusia kau selama ini. Jadi Tuhanmu kayak mana rupanya? Ya aku, Tuhanku Bapak yang di sorga lah. Ya kayak mana di surganya? Kayak mana di sorganya? Kau di sorga itu kayak mana? Menurut Oh, kamu apa berarti menurutnya? Bapak Lady yang di sorga itu ya? Itulah Tuhanku, Bapak kami yang di sorga. Ada nggak alamatnya itu? Biar sana kita berkunjung. Ada rondap di rumahmu. Kosong. Kalau ada rondap, minumlah itu 1 gelas. Pasti Entah apa lah permasalahan. kalau ada tiodan atau rondap, minum aja lah itu 1 gelas. Pasti kau ketemu Bapak yang di sorga itu. Berarti kalau Bang Pastilah nanti dinyanyikanlah itu nyanyi lau ma'au tuna di surgoi. Lau kalau ma'au. Lady berdoa gini, Bapakku yang di sorga gitu. Bapak kami. Oh, berarti Bapak kita. Oh. Jangan kau nanti bapak gue, jangan kau bilang nanti bapak gue yang di sorga. Cuma kau rupanya berbapak ke situ. Tadi kan abang bilang Bapakku yang di sorga. Kalau Tuhan abang kan berarti kalau abang berdoa Bapakku yang di sorga, bukan Bapak kami. Ya. Bapak kami. Oh, itulah baru pas. Bapak kita. Kalau si Rambe, kalau boleh tahu berapa Tuhanmu, Bang? Tuhanku satu. Satu ya. Siapa namanya? Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang di sorga itu di mana kau bikin? Itu kan Bapak kita, sama-sama tahu lah. Masa abang nggak tahu Bapaknya yang di sorga yang di mana itu siapa? Berarti itu bukan Tuhan. Itu kan Bapak kita. Iya, berarti itu bukan Tuhan kan? Belum pernah ada saya, mana tahu lah aku. Mana aku ceritakannya itu belum pernah aku tengok. Tunggu sana kita berkunjung baru kita sama-sama nanya aja. Yang di surga itu Tuhan semua atau Bapak kita semua apa ada orang lain kan gitu. Makanya aku tanya dulu, Bapak yang di surga itu Tuhan kah? Itu kan Bapak kita. Oh, cuma Bapak dia ya? Bapak kita semua itu? Iya. Oke. Si Ilham? Ya sama lah, saya tadi bilang Tuhan saya Yesus. Setuju kau bukan Tuhan itu, cuma Bapak kita itu? Ya sama tadi jawabannya, Tuhan saya Yesus, ya udah. Iya, Bapak yang di sorga itu bukan Tuhan kan? Ya nggak tahu, orang nggak pernah ke sana kok. Jadi emang Bang Lidi tanya ada berapa Bang?
Udah aku bilang tadi. Tuhanmu siapa? Allah yang mana itu? Silakan. Tuhanku Bapa yang di surga. Siapa kau tanya lagi? Hah? Berapa Tuhannya? Hah? Satu, Tuhan abang Bapak yang berapa? di surga. Itu Bapak yang di surga itu. Jadi, Yesus Allah itu Kristus, siapa? abang kenal gitu. Juru selamat. Abang agak banyak. Apa agamanya abang? Hmm? Kristen apa abang? Ah, Tak Kristen Protestan, tak Katolik, Metodis, Pentakosta. Kalau masalah agama Yang ini mana? Bang, kepercayaan kitanya. Mana yang Kan kita cuma benar? tanya. Udah Benar cuma jelas-jelas satu. di buku. Udah jelas-jelas di Bible itu dibilang itu utusan Yesus itu utusan, tapi dia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Turunlah kau Ledi, turunlah kau. Ilmu belum nyampe itu Ledi. Turun aja Dosa kau. apa lagi selamatkannya? Yang dosa apa yang nggak diselamatkan? Coba dulu abang berjelas bertahu Iya, kami. perbuatan manusia dari dosa. Turun kau Ledi, ilmu belum nyampe, malu-maluin aja kau itu. Aduh. Udah turun. Kau Belum sosok nyampe pintarnya ilmu. kau. Uji nanti Bang kau Juma itu. kekristenanmu. Enggak, nanti malah kepleset kamu. Uji menguji. Kami kayak aku tadi cuma dengar-dengar aja tadi kan. Abang nanya Tuhannya berapa? Makanya biar paham Tuhan kalian. Biar paham kalian, jangan cuma tua aja kalian minum. Marga apanya Bang Ledi? Hmm? Marga apa Bang? Ini cuma Bang Juma yang on cam. Nah, apa kau suruh aku on cam? Oke lah kita semua oke. Enggak, turun aja kau Ledi. Belum kali apanya? Kepleset kau, malu-maluin nanti. Kau yang memalukan bujang. Kau pancing-pancing aku marah. Gue dapat kan. Belum kau kenal lagi aku siapa. Udah sekali kau ngomong kayak gitu. Udah turun aja Ledi. Beliau itu Raja Padohe. Kau Raja Padohe aku. Nah, Iya itu mau raja apa? Nggak ambil pusing gitu. Mau raja di Iya. atas sebelah raja, terserah Biar abang. ngerti kalian dulu. Jangan cuma ngaku-ngaku Kristen. Tapi ilmunya nggak ada. Ya. Iya. Coba kasih paham dulu kami yang di sini, biar ngerti kami dikit-dikit. Siapa tahu nambahin pengetahuan kan? Jangan cuma bilang Tuhannya satu. Satu itu, Esa itu artinya apa? Esa berapa itu? Berarti Apa ini artinya? abang Bang Ledi nanya karena nggak tahu atau gimana? Hah? Abang Ledi nanya karena nggak tahu, apa pakai pengen tahu gitu? Esa. Iya, Artinya aku mau nanya. Tanya dulu sebelum dijawab. apa? Abang memang nggak tahu atau kepingin tahu atau pura-pura tahu aja atau Satu betul-betul ya. nggak tahu? Satu. Esa. Satunya. Abang tahu atau enggak? Atau kepingin tahu atau betul-betul Enggak, tahu? Esa itu artinya satu kan? Enggak. Coba kita tanya Bang Juma dulu. Esa satu. Iya satu. Kalau pendapat abang berapa Esa? 2 atau 3? Hah? Maksudnya Halo? yang mananya nih? Maksudnya sama yang mana lagi mau ditanya?
makanya aku tanya abang tadi, Bapak yang di surga itu di mana? Hah? Di surga. Berarti dia bukan Tuhan kan? Kata abang. Kita taruhlah dulu dia Tuhan. Yesus Tuhan. Jangan ditaruh, pastikan aja. Biarin akan Kau biar. bilang. Bang, aku tanya dulu sekali lagi ya. Ulang dulu pelan-pelan ya. Bang, berapa Tuhanmu? 1. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Bapak yang di sorga. Siapa? Di mana? Di surga. Di surga. Iya. Itu enggak Tuhan. Itu Bapak kita bersama. Iya, bukan Tuhan itu. Jadi apa itu? Hah? Jadi apa? Kita taruhlah dulu Tuhan. Berarti udah 2 kan? Yesus sama Pasti Bapak. aja ngamen taruh. Emangnya kok bunga deh, Pak? Aduh. Bodoh kali si Lady ini. Kenapa, Bu? Jangan main taruh-taruh, emang bunga. Ya bantahlah dengan narasimu dulu. Aku pingin Masa kau taruh lah Tuhan dulu? Gimana itu maksudnya? Gimana caramu membantai itu Enggak. Kenapa kau bilang taruhlah Tuhan dulu? Berarti bisa dirubah jadi enggak Tuhan gitu. Berarti 2. Kan udah aku bilang tadi. Jangan kau pakai bahasa taruhlah dulu. Maksudmu Siapa namanya? Dengar dulu. Kutanya dulu kau. Ini pelan kalinya kutanya. Berapa Tuhanmu? Kau Lady, siapa Tuhanmu Lady? Kau kesurupan, siapa Tuhanmu? Udah aku bilang tadi Bapak yang di sorga. Bukan hantu Tuhanmu ya? Kenapa? Apa lagi kau tanya? Kayak dukun lah nanya-nanya siapa Tuhanmu. Kayak kesurupan. Maksudku tadi, kenapa itu kau bilang? Ya orang Kristen itu siapa Tuhanmu? Hah? Kayak setan itu kau ditanya siapa Tuhanmu. Kayak dukun santet, dukun Akulah dulu tanya. Balikan dulu pertanyaanku sama aku. Apanya? Seperti pertanyaanku tadi. Balikan dulu sama aku. Biar paham kalian. Biar pintar dulu kalian. Kau jelasin lah, ngapain lagi ditanya-tanya? Iya, tanya dulu. Gak usah ditanya, kau jelasin aja dulu. Kayak dukun santet aja. Kena dukun Tuhanmu, Nyai Blorong, Roro Kidul katanya. Aduh. Makanya bingung orang kalian bikin. Selamat malam. Gara-gara dongok kalian. Malam juga saudara Silalahi. Dongok kalian. Ini gimana ya? Botol. Iya, gimana? Tuhanmu Allah udah selesai, kayak bodoh aja gitu. Gak habis-habis ku lihat percakapan orangnya. Pembahasan orang. Allah ya udah orang bodoh ya kan ya tuh ya Allah. Enggak, ini sesama Kristen ada yang bilang Tuhannya 1. Tapi saudara Lady mengatakan Tuhan 1 itu dipertanggungjawabkannya dengan data. Siapa Bapak yang 1 itu? Yang di surga, Bapak. Teman kita yang lain mengaku juga 1, tapi Yesus ikut juga Tuhan. Roh Kudus juga ikut Tuhan. Jadinya 3. Itulah yang dipertanyakan. Hanya itu yang bikin pusing. Nah, gitu. Kalau saudara Lady mengatakan 1, betul-betul 1. Tuhan aja pusing, sadat aja lah kalian. Asyhadu anna ilaha illallah, Allah itu bukan Tuhan gitu loh. Hanya 1 Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu hanya Allah. Sekarang saya tanya dulu lah Bang Juma. Iya. Ini maksud dari acara ini apa ini Bang Juma? Ya inilah saya sedang mempertontonkan bagaimana bingungnya orang-orang yang menyembah bintang timur. Ya ini acara adu domba ini. Bukan. Saya tidak pernah mengadu kalian. Kalian memang berselisih tentang Tuhan. Ya, Tuh. kan?
Ada yang mengatakan Tuhannya satu. Saya dulu yang ngomong dulu. Nah, silakan. Ada yang ngaku Kristen Di dalam agama Islam kan ada itu, bagiku agamaku, bagiku agamamu, ya kan? Iya, betul. Nah, terus kenapa Bang Juma mengadakan acara seperti ini? Ya supaya jelas bahwa kita itu berbeda. Jangan sebut Tuhan Ya, Anda itu dengan bagimu. sebutan. Enggak, jangan menyebut Tuhan umat Islam di dalam agama kalian. Agama kalian. Bapak Tuhan kalian itu Bapak, bukan Allah. Mana agama? Bapak. Mana ada? Theos dalam bahasa Yunani, Yahweh dalam bahasa Ibrani. Jangan bagi mereka, bagimu kan bagimu lagi. Iya, bagi Apa- saya apa Tuhan yang itu harus diurusin? enggak dong. Justru karena kalian menyamanyamakan Tuhan kami, makanya saya harus tegaskan. Bagimu agamamu, jangan kau ikut-ikutan agama kami. Begitu. Ya gini, yang masalahnya Apakah di mana merugikan? agama yang Ya jelas merugikan lah. Oh, Tuhan kamu kan Dalam beda hal dengan apa? Tuhan. Merugikan dalam hal apa, Bang Juma? Dalam hal membuat orang-orang bingung di negara ini. Yang mana sebenarnya Kristen ini? Tuhannya gitu. Allah atau Bapak atau Allah. Kan gitu. Itu bukan urusan umat Muslim, Bang Loh, Juma. tadi katanya lakum dinukum waliyadin. Makanya saya jelaskan, harus jelas dong. Iya, apakah karena masalah itu iman orang Islam akan tergoyahkan gitu? Oh, bukan tergoyahkan, tetapi dalam prinsip Kristen beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami oga menjadi pengikut Kristus. Gak mau kami. Ya, kalau nggak mau ya udah. Ya inilah bentuk ketidakinginan kami. Inilah yang saya lakukan sekarang. Kenapa dilarang? Kan begitu. Nah, sedangkan ketika ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, ini siapa ini? Lucifer yang mana ini? Bintang timur yang mana ini yang sedang memerintahkan? Sedangkan Yesus orang asli, Yahudi asli, mengatakan dia hanya untuk Bani Israel. Tapi kok ada yang mengaku kejadikan seluruh bangsa jadi murid? Nah, sedangkan kalau kita lihat di kitabnya Yahudi, ada yang bergelar bintang timur tapi iblis. Di kitab Anda ada juga yang bergelar bintang timur ngaku Tuhan. Bahaya kan? Apakah di Muslim juga tidak akan menerima orang non Muslim masuk ke Muslim? Bukan tidak nerima. Orang yang masuk ke Islam itu orang yang berakal, bukan karena dipaksa, bukan karena kena tipu. Kami tidak pernah menyebut Tuhan kami dengan sebutan Yesus, tapi kalian menyebut Tuhan kalian dengan sebutan Allah. Coba. Kami tidak pernah menyebut Al-Quran kami dengan sebutan Biblos atau Biblika, tapi kalian menyebut Biblika atau Biblos itu dengan sebutan Alkitab. Kenapa jadi ikut-ikutan ke Islam? Ayo. ya gini Bang Juma, itu ada di Al-Quran. Nah ini lagi. Tengoklah kan. Tapi aku ini baru pernah dengar Kristen bawa Islam dalam itu. Gimana? Gimana? Kata abang tadi, Bang Juma. Apa itu? Tuhan semacam tadi ya Bang kan. Kayaknya di ajaran kekristenan kamu mau di gereja, mau di apa pun nggak pernah itu dibilang. Apanya? Putus-putus Bang. Penjaringannya. Kata abang tadi menyamakan Tuhan kami dengan orang Islam gitu kan. Kalian tidak menyamakan, tetapi kalian menyebut dewa yang kalian sembah dengan sebutan Allah. Kenapa nggak menyebut Theos aja? Kenapa harus menyebut nama Tuhan umat Islam gitu loh? Tapi setauku belum pernah kami dalam kekristenan menyembah dewa, enggak. Kami coba menyebut nama Tuhan kami aja. Kalau berdoa meminta Tuhan yang terima kalian kasih. sembah itu, kalau Anda baca pengajaran Paulus di dalam KPR 17 nomor 23, yang kalian sembah itu dewanya orang Yunani. Coba dibaca lagi. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah
mengakui kalian. Kalian selalu selamanya disebut sebagai apa? Budazarah. Kalian itu bidat dari Yahudi. Kenapa? Karena kalian itu penyembah dewa Athena dalam nama Yesus. Itu. Sedangkan Yesus menyembah hanya kepada Bapa yang ada di surga. Kalian menyembah Yesus. Beda. Yesus itu dewa Athena. Coba Anda baca tuh, KPR 17:23. Aku Paulus melihat kalian selama ini menyembah Agnostos Theos, dewa yang kalian tidak kenal. Inilah yang aku ajarkan kepada kalian. Siapa? Yesus. Berarti dewa yang disembah oleh orang Athena sebenarnya itu Yesus, tetapi mereka tidak mengenalnya. Cuman nanti Paulus yang memperkenalkan dewa itu kepada mereka dalam nama Yesus. Apa Anda kira selama ini Anda menyembah anak Maria? Tidak. Kalian hanya menggunakan catatan-catatan orang mengatasnamakan Yesus di sana. Tapi yang kalian ibadahi di hari Minggu itu bukan itu. Yang kalian ibadahi itu adalah dewa Athena, dewa Romawi. Tidak percaya? Coba Anda baca apa yang tertuang di dalam Matius 7. Ketika nanti kalian bertemu Yesus, kalian akan menyeru ke dia ketika tidak ada pertolongan. Anda datang ke Abraham, Abraham tidak ngaku. Musa nggak mengaku. Nabi Isa nggak ngaku. Lalu kemudian Nabi Muhammad pun nggak ngaku. Kalian datang ke Yesus. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat? Apa kata Yesus? Oh, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi selama ini yang kalian sembah bukan Yesus anak Maria. Memang namanya Yesus, tapi Yesus yang adalah bintang timur, yang disebut di dalam Wahyu 22 nomor 16. Itu yang kalian sembah. Kalian pikir selama ini kalian menyembah orang Yahudi? Oh, bukan. Kalian menyembah dewa yang dibawa oleh orang barat ke Nusantara ini dalam nama Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu yang menjadi orang yang disesatkan. Setelah kalian disesatkan, kalian juga ingin menyesatkan yang lain. Saling menyesatkan. Kami umat Islam datang untuk menghalau itu. Sampai sini paham, teman-teman? Tapi begini Bang Juma, kami nggak pernah menyembah orang Israel. Abang tadi bilang menyembah orang Israel, itu nggak pernah itu terjadi. Yesus itu orang Yahudi. Yahudi. Israelnya itu. Israel itu Yakub. Iya gini. Yahudi itu anak-anak Yakub. Yesus itu orang Israel Yahudi. Tapi kami bukan menyembah orang Israel sama orang Yahudi. Kami menyembah Tuhan kami. Loh, Yesus itu tunggu dulu, Yesus itu orang Yahudi. Sebab kami nggak pernah berdoa kepada orang Yahudi. Kami berdoa kepada Tuhan, meminta, memohon ampun dan lainnya. Bung, kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, jelas-jelas Yesus itu adalah keturunan Daud. Berarti dia adalah keturunan Israel, keturunan Yakub. Nah, keturunan Yakub yang kalian sembah, kalian menurut kalian. Sementara orang yang mengaku sebagai orang Yahudi, yaitu Yesus, begitu ketemu dengan Anda, dia tolak. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa tidak mengenal? Ya, aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa yang di surga. Kenapa kau tuhankan aku? Cek per cek, ternyata yang kalian tuhankan selama ini dewa Romawi dalam nama Yesus. Karena kalau orang Romawi Yunani mengajarkan jajahannya menyembah kepada dewa mereka, mereka nggak mau. Maka mereka menggantikan Zeus menjadi Yesus. Laku. Gitu faktanya. Ya. Jadi aku mau bertanya dulu, Bang. Muhammad keturunan siapa? Beliau Nabi Muhammad keturunan Abraham dari anak pertamanya, yaitu Ismail alaihissalam. Itu dari negara mana dulu itu? Dia orang Arab. Sebagaimana Ismail kawin dengan perempuan Mesir lalu tinggal kemudian di Arab. Dengan penjelasan abang tadi, karena Yesus itu keturunan Israel, kami menyembah orang Israel. Ya iyalah, jadi Yesus ini bukan orang Israel. Tunggu dulu ya. Jadi Muhammad tadi negara mana abang bilang? Dia orang Arab. Berarti abang menyembah orang Arab gitu?
Mana ada kami menyembah orang. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami Tapi tidak keturunan menuhankan. orang Keturunan orang Arab. Kami pengikut Nabi Muhammad, bukan penyembah Nabi Muhammad. Aku kan cuma memperbandingkan itu aja kalimat abang yang tadi. Karena abang bilang Yesus Kristus itu keturunan Israel, Yahudi. Memang Rambe. kalian mau kemana perginya? Kalian mau kemana perginya? Yesus itu memang orang Yahudi, dia keturunan daripada Ishak, Nabi Ishak. Dia anak Daud, keturunan Daud. Dia anak Maria. Bagaimana kalian bagaimana kalian ingin menolak itu? Sedangkan Nabi Muhammad orang. Kenapa? Saya pribadi bang juga menolak. Kenapa menolak? Yesus ini orang mana? Aku tanya dulu. Yesus ini orang mana? Yesus orang mana? Halo. Iya, lanjut. Itu Bang Rambe berbeda-beda porsi itu. Kalau kalau di Islam itu Muhammad itu bukan dituhankan. Ya betul. Tapi Berbeda. Cuman saya mau nanya sama Bang Juma ini. Boleh? Apa itu? Masih kembali kepada tadi untuk agamaku itu kan. Kalau menurut tafsiran Bang Juma dalam Islam itu tafsirannya gimana itu? Iya, ketika ada ajakan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani datang kepada Nabi Muhammad, ya, mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Begitu juga orang-orang Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah kepada dewa mereka. Nabi Muhammad menegaskan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan kau ajak aku masuk ke agamamu. Nah, Kristen ini di Indonesia khususnya, mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk mengajak orang Islam masuk ke dalam agama Kristen. Karena agama Kristen ini agama syiar. Mereka mempraktekkan, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Itu real, itu fakta. Makanya banyak orang-orang Kristen muncul di sosmed ini menggunakan atribut-atribut Islam. Mereka mengaku sebagai mantan ustadz, masih menggunakan nama-nama dari Islam. Pendeta Muhammad Yasin, Pendeta Ibrahim, dan seterusnya. Pendeta Ishak, Pendeta Iksan Palopo, dan seterusnya. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam untuk menggait umat Islam agar masuk ke Kristen, ikut kepada agama yang dari barat. Sedangkan Yesus, Matius 10:5-6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel saja. Kenapa Bang Juma nggak buka pengajian? Maksudnya kajian-kajian untuk Islam. Kajian umat Islam itu para ulama sudah melakukan itu. Tapi mereka, para ulama, guru-guru kami, tidak ada yang terjun langsung berhadapan dengan orang-orang Kristen. Sayalah yang berhadapan langsung dengan orang Kristen ini, supaya orang Kristen itu kembali kepada jati diri, bahwa orang Islam sudah paham. Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Dibenarkan. Dibenarkan. Uda'u'ilah, serulah manusia, ajarlah manusia, ajaklah manusia. Itu perintah. Lalu kemudian jelas di Al-Quran mengatakan begini, innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang beriman itu berperang. Berperang itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatilu fi sabil bitagut. Dan orang-orang kafir itu berperang, berjuang di jalan iblis. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah mereka saudara-saudaranya setan. Perangi maksudnya apa? Berjuanglah untuk melawan argumentasi orang-orang yang mengajak kalian menyembah kepada selain Tuhan. Anda lihat keadaan yang ada di internal kalian, di pasar-pasar, ya, di mana-mana, di kapal laut. Mereka mengajarkan, bahkan saya sendiri pernah jadi korban. Didatangi misionaris, diajak menjadi Kristen. Setelah saya tolak untuk menjadi Kristen, saya bakar pemberiannya, saya dilaporkan polisi.
Dibilang saya penistaan. Lah, kamu yang datang ke saya memberikan baju yang tertulis ajakan menjadi Kristen, lalu saya tidak suka baju itu, kan udah dikasih, berarti sudah milik saya. Lalu saya bakar, dilapor di polisi, dibilang saya Kenapa ini diterima? melakukan penistaan. Saya Kenapa tidak diterima? saya tidak terima. Tetapi setelah misionarisnya pulang, bajunya dititip di tempat saya, di kamar saya. Berarti sudah milik saya karena dia simpan, katanya untuk saya. Kenapa saya tahu bahwa itu untuk saya? Karena dia bikin video. Saudara-saudara, saya baru-baru sidak Suma, saya kemudian memberikan baju begini-begini. Loh, berarti untuk saya, aku bakarlah baju itu. Dilapor. Anda datang ke rumah saya bawa bom, saya jinakkan bom itu. Anda marah bomnya saya jinakkan, maunya bom itu meledak di rumah saya. Nah, jahat kali. Setelah saya jinakkan, tidak jadi meledak, saya bakar bom itu, keberatan dia. Lapor Pak Polis. Kenapa saya tidak berhasil membunuh Suma? Tangkap dia. Filmin dia. Nah, itulah jahatnya. Makanya saya hadir di sini. Saya sendiri yang pernah jadi korban. Pelakunya Lina Tidak Jaya, penghujat yang ada di sosmed juga. Si Lina Wijaya itu penghujatnya, yang suka menghujat, dan dia yang datang kepada saya membagikan baju-baju kaos ajakan menjadi Kristen. Marilah semua jiwa yang letih dan lesu, mari menuju kepada Yesus. Bah, saya Muslim, bos. Kenapa kau datangi, kau ajak saya untuk menjadi Kristen? Kau ajak, saya nggak mau. Karena kenapa? Karena saya tahu yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu bintang timur. Bintang timur di dalam kitabnya Yahudi Yesaya 14 nomor 12 itu iblis. Yesus mengatakan nih, Yesus yang orang Yahudi, di dalam Matius 24 nomor 5, nomor 6, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, iblis, bintang timur, yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka, sang bintang timur ini, si iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata tidak jauh berselang setelah Yesus mengatakan itu, muncullah Kristen, penyembah Kristus. Satu Itu lagi Bang Juma. faktanya. Silakan. Satu lagi Bang Juma. Nah, ini kan Bang Juma buka acara begini. Kan saya cuma sekedar bertanya, kenapa nih para apa namanya ini yang di bawah-bawah ini, yang taping-taping ini nih? Iya. Maksudnya tapingannya kasar-kasar, apakah emang itu dibenarkan gitu dalam Muslim? Enggak dibenarkan, tidak dibenarkan. Tapi mereka ini adalah bagian daripada traumatik panjang yang dilakukan oleh para teman-teman kita Kristen penghujat dan penista. Ini tidak hadir begitu saja mereka ini. Mereka ini masuk ke komalnya siapa? Bom-bom, masuk ke komalnya si Aceh itu, orang Aceh, Pendi Aceh, masuk ke komalnya RK, masuk ke Agatha, masuk ke Kristiani penghujat yang mengaku murtadin dari Makassar, masuk ke komalnya Edi Stipi, masuk kemana-mana mereka melihat bagaimana Islam mereka hujat. Berarti kalau kita mau bertanya di sini harus ini ya, gitu ya Bang Juma ya. Gimana? Harus pro Muslim gitu. Oh enggak dong, oh, pro Muslim. Enggak ada pro Muslim. Iya, soalnya Ya, salah ngomong, bertanya sedikit langsung dihujat itu, di taping-taping itu. disuruh buka kamera paling. Bukan. Kita dikatain bodoh apa gimana? Kita kan belajar ini Bang Juma nih. Iya. Kecuali saya menghujat apa gimana gitu kan. Nggak usah diperhatikan di bawah, Bang. Oh begitu ya. Iya. Gini Bang Juma, aku kurang paham juga ini tulisan abang, bintang timur sama dengan Lucifer. Iya. Ini Nah, saya jelas. maksudnya gimana nih Bang? Iya. Biar Di dalam paham dikit gitu. jarak antara kitab saudara dengan kitabnya orang Yahudi yang kemudian pada abad keempat digabung menjadi satu, lalu dikasih materai PL dan PB. Padahal itu kerjaan gereja mula-mula. Kitabnya Yahudi itu sebenarnya perjanjian baru, yaitu Torah. Di dalam Yeremia 31 sampai 33, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Yahudi dan keturunan Yehuda dan Yerusalem, Israel. Nah, lalu kemudian di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Yesaya jaraknya dengan Yesus itu 600 tahun kurang lebih.
Yesaya menuliskan di dalam kitabnya Yesaya 14 nomor 12 sampai 15 bahwa iblis naik ke atas langit ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis kemudian digelari oleh Tuhan sebagai bintang timur. Bintang timur, Helal bin Zakar kalau di dalam bahasa Ibrani. Nah, Helal bin Zakar bintang timur ini ternyata dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur. Ke alam kubur dia disimpan. Baca nomor 15-nya. Ketika iblis naik, malah Tuhan turunkan ke alam kubur, ke liang kubur yang paling dalam. Nah, Yesus menasehati kemudian murid-muridnya, yang terekam di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 30, Yohanes 14 30 dan seterusnya. Bagaimana Yesus mengatakan bahwasanya saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Nah, keluar dari mana? Bukannya tadi dia disimpan dalam kubur. Ternyata Yesus memang memberikan peringatan di dalam Matius 12 38 sampai 40. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, itu di dalam kubur selama 3 hari 3 malam itu tanda yang diberikan kepada orang jahat. Sedangkan Kristen terbentuk dari orang Farisi yang membangun sebuah konsep agama bahwa Tuhan mereka, membuktikan Tuhan mereka Yesus, ketika Yesus mengalahkan maut keluar dari kubur. Sedangkan keluar dari kubur itu menurut Yesus iblis. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Tapi orang barat menerima konsep dari orang Farisi. Sedangkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan orang itu menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, pengikut orang Farisi ini kan Kristen. Tidak ada selain Kristen. Orang Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Satu-satunya pengikut orang Farisi ahli Taurat hanya Kristen. Kami enggak. Nah, ternyata Yesus mengklaim bahwa pengikut orang Farisi ahli Taurat itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Matius 23 nomor 15. Itu data. Sedangkan ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Beberapa tahun kemudian setelah Yesus mengucapkan kalimat itu kepada murid-muridnya, tahun 90-an di Pulau Patmos ada makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus bintang timur gilang gemilang. Ada yang menggunakan namanya bernama Yesus, tetapi dia bocorkan rahasianya kalau dia itu adalah bintang timur. Sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Jadi tergenapi di dalam Yesaya 14 data 12, iblis itu bergelar bintang timur. Di data Matius 12 keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku. Jadi penyesat memakai nama Yesus, bernama Yesus, dan dia adalah penyesat. Penyesat itu bernama bintang timur. Betul. Di data Wahyu 22 nomor 16 di situ ada makhluk asing mengaku Yesus bintang timur. Itulah yang kalian sembah. Itulah yang Romawi sembah, yang Yunani sembah, menjalar sampai ke kerajaan Belanda, Portugis, masuk ke Indonesia. Itulah yang kalian sembah. Ada orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan tentang nyembah Yesus? Gak ada. Hanya orang Barat, dalam hal ini Belanda dan Portugis, yang masuk ke Indonesia mengajarkan itu. Kalianlah korbannya. Jadi dari situlah abang menyimpulkan bintang timur itu adalah Lucifer gitu. Lalu siapa lagi? Kemana saya hendak? Itulah abang. Yes. Bang cuma kasih kesimpulan gitu. Betul. Lalu kemana lagi? Bintang timur adalah iblis di Yahudi. Anda baca Yesaya 14. Abang, tapi di Kristen bintang timur itu Tuhan. Iya, Bang Juma. Tahu tidak siapa Lucifer itu? Lucifer itu iblis. Padahal kami di dalam kekristenan kami nggak pernah berdoa meminta memohon kepada bintang timur. Kami selalu minta
mohon pada ampun Yesus kan? kepada Yesus Kristus. Iya. Nah itulah yang Anda sebut. Makanya coba Anda baca Matius 7, 22, 23. Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami tadinya bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Yesus menjawab apa? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini siapa ini? Ya Kristen. Kenapa bisa? Karena Kristen menyangka yang di gereja. Matius 7 nomor 22, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Hari terakhir itu apa? Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Penetapan antara kita ke surga atau kita ke neraka, itu hari terakhir. Itu hari terakhir. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Anda datang kepada Yesus, memohon-mohon kepada Yesus. Yesus mengatakan, sorry, maaf, aku tidak mengenal kalian. Loh, di dunia kami dulunya menyembah kau. Siapa yang suruh? Aku nggak pernah mengajarkan murid menyembahku. Siapa yang suruh? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Itulah yang terjadi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran saya datang belakangan menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada aku akan ditolak oleh yang mereka sembah, dan pujaan-pujaannya akan diingkari oleh yang mereka sembah selain aku. Itulah yang terjadi di kitab saudara. Yesus menolak sembahan yang kalian lakukan kepada Yesus. Sebab Yesus itu orang soleh, Yesus itu orang beriman. Dia sibuk ketika dia di bumi menyembah kepada Tuhannya. Malah kenapa setelah dia mati malah dituhankan? Oh, cek percek, ternyata ada bintang timur yang memanfaatkan nama besar Yesus supaya orang-orang meninggalkan menyembah Tuhan menuju menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang menjadi penyembah Yesus? Ya kalian. Maaf, itu fakta, itu real. Yesus padahal mengatakan dirinya dalam Yohanes 4 nomor 22, aku Yesus menyembah kepada Tuhan yang aku kenal. Loh, masa kalian gak sadar? Yesus menyembah Tuhan. Lukas 22, 34, 43, 44, 43, 44. Yesus berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi atas kehendakmu bukan atas kehendakku. Lalu seorang malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Masa nggak paham? Yesus berdoa bersungguh-sungguh itu untuk menunjukkan dia Tuhan atau dia hamba Tuhan? Kita baca lagi di dalam KPR 4 nomor 30, Yesus di sana disebut sebagai hamba yang suci. Yesus itu hamba suci, dia bukan hamba yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Itu bukan Yesus itu. Kalau Yesus itu manusia suci, Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangankan dibunuh, kena panu saja Tuhan tidak izinkan. Yesus itu orang yang dikasihi, Yesus itu orang yang dimuliakan. Dan kemuliaan Yesus itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kemuliaan Yesus itu sebelum dunia dijadikan dia adalah manusia mulia. Kok bisa tiba-tiba jadi manusia terkutuk? Ini ajaran siapa? Sebelum bumi dijadikan, dia udah jadi manusia. Jadi bukan manusia dia, Bang. Siapa sih? Dia belum jadi manusia. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu betul. Karena para nabi Tapi itu sudah tadi. Aku cuma dengar hubungan abang aja. Iya, Yesus itu kemuliaannya Ya, demikianlah video yang dapat kami bagikan kepada untuk Anda semua. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Nah, karena dengan belajar kita akan semakin tahu banyak hal, baik dari pihak Kristen maupun juga dari pihak Kristen, sehingga tidak ada yang dirugikan. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya.